Halo teman-teman, selamat bertemu kembali di Project Code. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan rencana untuk rebuild project ya. Itu namanya Grid WMS. Dia based on-nya desktop. Nah, di mana desktop ini nanti kita akan rebuild ulang dengan web development ya, berbasis web atau open source. Nah, di video ini saya akan membahas tentang pembuatan struktur database-nya. Nanti kita akan membuat database sesuai dengan yang ada di desktopnya dulu ya. Nanti kita disesuaikan dengan kebutuhan. Jika ada tambahan dari beberapa modul dari teman ini, nanti akan ditambahkan struktur database-nya. Nah, cara pembuatannya nanti saya akan lihatkan. Pembuatannya itu kebetulan di saya menggunakan tool ya, tool menggunakan SQLlog yang sudah license. Nanti saya juga share juga license-nya biar teman-teman kalau mau nyoba untuk pembelajaran untuk pemula pengkodingan kayaknya cukup mudah juga untuk membuat struktur database-nya menggunakan tool SQLlog. Itu hanya tool ya, nanti tetap kita akan terhubung dengan menggunakan SAM atau WAM ya, yang untuk server side-nya. Nah, kebetulan di saya sudah menggunakan SAM. Untuk instalasi SAM cukup lihat di YouTube banyak kali ya. Nah, teman-teman kalau mau install SAM-nya atau yang sudah install SAM tinggal langsung install tool SQLlog-nya aja. Oke, kita review sebentar ya aplikasi yang di video sebelumnya sudah dijelaskan. Kita review untuk menganalisa untuk pembuatan database-nya. Ini aplikasinya yang berbasis desktopnya. Kita lihat dulu sebentar. Nah, tentu di mana setiap aplikasi pasti ada yang namanya login ya. Login ini di sini ada username dan password dan logout untuk usernya. Nanti ini kita multi levelin aja sesuai dengan kebutuhan teman, nanti dia sesuai dengan levelnya ya, levelnya. Terus di sini juga ada dashboard, inbound, outbound, inventory, finance, sama good list-nya, sama base info atau nama perusahaannya, ada warehouse, ada modul staff dan driver. Ya, nanti kita lihat satu persatu kita buat struktur database-nya. Oke, kebetulan di saya sudah membuat struktur database-nya, di mana strukturnya sudah saya sesuaikan dengan field yang ada di Grid WMS. Kita lihat di SQLlog-nya. Nah, ini SQLlog yang sudah license ya. Nanti teman-teman tinggal install, di mana untuk installnya bisa browsing juga banyak di YouTube. Tinggal install, nanti masukin username dan license-nya, itu kan otomatis. Nah, untuk koneksinya nanti teman-teman bikin aja di new, pilih connection, nanti koneksinya ke mana, masukkan username dari masukin hostnya, karena saya di lokal menggunakan Windows ya. Ini tetap kita ketikkan hostnya localhost, username-nya itu menggunakan root. Kebetulan saya tidak merubah ya, tetap ini nama root. Passwordnya nanti masukkan atau sesuaikan yang dibuat dari SAM-nya atau di PHP My Admin-nya.
Nah, portnya ini udah default 3306 untuk koneksi database ke PHP MyAdmin-nya. Kalau sudah, kita konekkan saja. Nah, konekkan saja, dan kebetulan saya sudah membuat struktur database-nya. Nah, ini struktur database-nya. Oke. Nah, di mana di struktur ini ada ada 25 tabel ya. Tabelnya itu ada bin set, bin size, ada tabel brand, ada tabel class, ada tabel color, ada company, customer, driver, employee, finance capital, finance flag. Ini saya menyesuaikan dari si desktop grid UMS nya ya. Usernya ada juga. Nah, usernya ada, user akses juga nanti untuk mengelompokkan menunya. Menu ini untuk diakses siapa aja. Ada user rule-nya ini kita nanti sesuaikan juga dengan kebutuhan. Ada role-nya mau staff, supervisor, atau manager. Nanti di manage di tabel role ya. Ada token ini kalau kita menggunakan register via email ya, verifikasinya ini kita bikinkan juga untuk verifikasinya. Termasuk ada tabel warehouse. Tabel warehouse ini, warehouse-nya tuh ada berapa, ada 1 atau ada 3 atau 4, sehingga nanti identitas warehouse-nya atau gedungnya atau gudangnya tuh kita tanam di sini, sehingga untuk perekapan lebih mudah ya. Nah, dan di sini juga kita bisa untuk melihat relasinya tuh seperti apa sih. Kita pilih di skema desainernya, kita klik kanan di sini, add table. Nah, tabelnya kita pilih semua. Oke, nah di sini sudah kita tampilkan atau kita hubungkan setiap tabelnya, biar flow-nya kita mudah untuk membacanya, dimana setiap tabel ini kita fungsinya untuk menghubungkan satu tabel ke tabel yang lainnya. Misalkan kalau ada tabel headernya, itu pasti ada tabel detailnya, dimana headernya row-nya 1 dengan di detailnya dia lebih dari 1. Kalau disebut 1 kebanyak ya, seperti ini nih. Dimana ada tabel role ini bisa jadi setiap nama A dan B rule-nya sama. Nah, rule-nya sama berarti 1 kebanyak nih. Misalkan di sini staf kan bisa jadi lebih dari 1 orang stafnya. Nah, itu sebutnya 1 kebanyak. 1 ke 1 berarti tidak ada lebih dari 1 ya. Maksudnya si data user itu dia tidak bisa, boleh ada yang sama. Oke. Oke. Ini adalah skema desainernya. Jadi di setiap tabel itu saling berkaitan ya. Jadi keterkaitan antara tabel dengan tabel yang lainnya ini adalah tujuannya untuk merelasikan atau menghubungkan di saat kita query atau mau patching data dari tabel mana dengan tabel mana, kita satukan. Kita contoh sebagai tabel good list ini, kita relasinya kan banyak nih, ada tabel bin set, ada tabel bin size, ada tabel brand. Nah, kita tuh tidak perlu menginput ulang di tabel good listnya, karena kita cukup tarik
atau kita get ID dari table brand ini, dia akan menampilkan semua field yang ada di table brand, atau kita bisa custom ya sesuai dengan joinnya nanti atau relasinya seperti apa. Oke, ini skema desain dari tabel project code WMS. Nanti struktur database ini saya akan upload juga di playlist atau di video ini, nanti di deskripsi ya. Nanti sekaligus dengan tool SQL lognya saya akan bagikan juga. Teman-teman tinggal download aja nanti di playlist deskripsi ini. Nah, tahap selanjutnya nanti kita akan menentukan bahasa pemrograman apa yang cocok untuk kita terapkan project ini. Dari saya sih akan nyoba dari native sampai dengan menggunakan framework. Saya pilih PHP dulu untuk native-nya. Di bahasa pemrograman PHP banyak framework juga. Nanti frameworknya kita tentukan akan menggunakan framework apa, apakah CodeIgniter ataukah Laravel. Nah, atau bisa jadi React juga, React atau Python juga bisa kita terapkan. Namun saya akan fokus ke dasar dulu, dimana dasar inilah kunci untuk memahami framework selanjutnya. Oke, kita cukup pertemuan kali ini untuk pembahasan di struktur database atau pembuatan database dengan relasinya. Cukup sampai di sini. Nanti video selanjutnya penentuan bahasa pemrogramannya kita akan tentukan berikutnya ya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.